Perjalanan Cinta Kira bab 5. Aroma maskulin. Aduh, kalau begini ceritanya, baju normal satu-satunya yang kupunya cuma baju yang kupakai kemarin. Kira ingat dengan kemeja yang kemarin diminta Rian untuk dilepaskannya. Tapi tidak mungkin kan dia memakai baju itu terus-terusan, karena sudah waktunya untuk dicuci. Lagi pula kalau pakai cuci, ujung-ujungnya baju itu pasti ada masanya akan rusak. Bagaimana jika dia harus pergi keluar nantinya? Tapi tidak mungkin aku bisa keluar dari tempat ini dengan mudah. Lagian, aku mau keluar kemana? Kira lagi-lagi menghempaskan napas. Sudah Kira, jangan banyak mengeluh. Sebaiknya kau cari saja lingerie yang sedikit tertutup lah. Kira tak berani bicara, meski itu hanya dengan suara yang pelan. Dia hanya ngedumel di hati, karena yakin sekali CCTV yang digunakan Rian itu bukan CCTV biasa. CCTV itu juga bisa merekam suara. Ini sudah umum di zaman sekarang. Bahkan dengan CCTV itu si owner bisa bicara dengan Kira jika dia mau. Jadi apapun keluhannya pasti akan didengar. Bagaimana kalau dia dapat hukuman tambahan gara-gara Kira memaki pemilik properti yang ditinggalinya? Kira cari aman. Sudah lapar, haus. Terpaksa aku turun dulu deh. Sekalian cuci bajuku yang kemarin. Habis itu aku bikin makan. Bukankah dia diizinkan untuk memasak apapun dengan bahan yang ada di kulkas? Hanya tidak boleh menyuruh staf untuk memasak makanan untuknya. Karena itulah, meskipun Kira agak malu-malu keluar dari kamarnya dengan pakaian yang dia gunakan itu, langkah kakinya coba untuk ditegarkan olehnya. Good evening, Miss Duncan. Good, already evening? Kira langsung mendongak mencari di mana jam dinding berada. Kira pikir dia keluar di siang hari, dan Kira yakin sekali dia tidak mungkin tidur seharian. Tapi nyatanya ini sudah sore. Oh, ternyata aku tidur lama sekali. Jam 6 sore. Tak jadi menyapa pelayan yang ada di sana. Justru hati Kira mengomentari jam dinding yang dia tatap saat sudah menuruni tangga tadi. Pardon me. Oh yes. Kira tahu kalau pelayan itu tidak boleh dimintai tolong apapun. Jadi dia meninggalkan Kira saat wanita itu menerka-nerka di mana posisi dapur. Kira yang terpaku dengan jam lupa menanyakan di mana dapurnya tadi. Anda mencari sesuatu, Nyonya Duncan? Oh, hello Charles. Ya, aku mencari dapur. Dan mungkin Anda bisa memanggilku Kira saja. Di sebelah sana ada pintu dan masuklah. Di sana dapurnya dan ruang cuci di sampingnya jika Anda ingin mencuci, Nyonya Duncan. Dan maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaan Anda karena Anda adalah istri dari Tuan Duncan. Ah, baiklah. Terima kasih Charles. Kira dengan perasaannya yang tidak enak karena keluar dengan pakaian tidur berbahan satin tipis itu terpaksa berusaha untuk terlihat cuek. Karena memang dia tidak tahu apalagi yang bisa dia gunakan selain yang dia kenakan itu. Kira juga menerima permintaannya tak bisa dipenuhi oleh Charles. Dia berusaha mengerti posisi dirinya. Aku taruh dulu cuciannya di mesin cuci. Habis itu aku bisa bikin makan. Kira hanya perlu memasukkannya ke dalam mesin cuci, lalu dia bisa ke dapur lagi. Tentu tidak sulit untuk Kira menggunakan alat-alat modern. Karena dia bukan baru pertama kali melihat peralatan dapur serba canggih. Orang tua Kira lumayan berada di Jakarta. Meski keluarga mereka tidak sekaya Rian, tapi kehidupannya bisa dibilang berkecukupan. Rumahnya di bilangan Jakarta Selatan juga cukup besar dan ada di kalangan kelas menengah ke atas. Wah, tak masalah lah kalau aku tidak bisa keluar dari sini juga. Selama dia tidak menggangguku dan aku bisa makan apapun yang ada di kulkas. Ini lebih dari cukup kurasa. Senang sekali Kira melihat kondisi kulkas Rian yang penuh dengan makanan. Segala macam bahan makanan ada. Belum lagi saat Kira menuju ke dapur. Semua perlengkapan di dapur itu membuatnya lebih comfort. Meski Kira juga bingung melihatnya. Rian memiliki tempat penyimpanan daging sendiri. Lemari pendingin yang berbeda untuk sayur, buah, daging, dan seasoning juga keju. Semua yang harus diletakkan di lemari pendingin dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kira bisa mendapatkan daging apapun yang dia inginkan. Sayur yang semuanya fresh, buah juga sama. Untuk orang yang tinggal sendirian, kurasa dapur ini cukup berlebihan.
Ini seperti dapur di hotel bintang 5. Benar-benar orang ini. Kayaknya nggak setengah-setengah. Kira berkomentar sendiri di dalam hatinya sambil mempersiapkan apa yang ingin dimakan olehnya. Tak salah jika Kira berpikir begitu. Bahkan Rian memiliki chef sendiri. Untuk ukuran dia hanya tinggal sendiri, semua bahan makanan yang dimilikinya memang cukup berlebihan. Itu bisa untuk makan 100 orang lebih. Sudahlah. Tak perlu kupikirkan, itu urusan dirinya. Yang penting sekarang aku bisa masak makanan enak. Dan aku tidak perlu khawatir kelaparan. Hanya saja aku harus berhati-hati dan mulai memikirkan kapan waktu makan terbaik untukku. Karena kalau kebanyakan makan, aku bisa jadi bola di sini. Bisik hati Kira. Tak ada pekerjaan yang harus dilakukan Kira. Ini berarti yang bisa dilakukannya hanya bengong saja di kamar. Tidur, mandi, atau mungkin hanya bicara dengan dirinya sendiri sambil melihat pemandangan di jendela kamarnya. Dan bahkan kamar itu tidak punya balkon. Itu juga cukup menyedihkan untuk Kira. Dia hanya bisa melihat keluar dari jendela, tak bisa menghirup udara bebas di balkonnya. Sudah, tak perlu pikirkan macam-macam. Yang penting makan saja dulu. Tapi kemudian senyumnya kembali terbit saat mencium aroma makanan yang dimasaknya. Aku sudah selesai. Maaf merepotkan kalian jadi harus menungguku masak. Kalian bisa lanjutkan aktivitas kalian. Tidak perlu dipikirkan. Selamat menikmati Nyonya Duncan. Terima kasih, permisi. Kira membawa satu piringnya, dan dia juga punya buah yang dia taruh di satu keranjang buah. Rencananya Kira ingin membawa satu pitcher air, satu piring makanan dan buahnya sekaligus. Oh iya, taruh sini dulu sebentar. Aku mau ambil cuciannya. Kira menaruh makanannya di island table lalu menuju ruang cuci. Memindahkan cuciannya ke mesin cuci yang khusus untuk mengeringkan. Kira juga tidak lupa memasukkan satu kertas seperti tisu yang nantinya bekerja sebagai pelembut di mesin pengering. Jadi, Kira tidak lagi membutuhkan setrikaan karena bajunya tidak akan lecek. Nanti aku akan balik lagi ke sini. Terus aku ambil baju setelah menaruh makananku dan cuci piring. Itu niat Kira, karena dia juga membutuhkan waktu untuk mengeringkan pakaian di mesin pengering. Makanya setelah memindahkan cuciannya, Kira segera keluar dari ruang laundry dan sudah siap untuk membawa makanannya ke kamar. Dia berencana makan di sana, lalu kembali menaruh piring kotornya dan mengambil baju bersihnya. Ya Tuhan, tapi tubuh Kira kaku, tak melakukan aktivitasnya malah memekik begitu di hatinya. Dia sudah pulang kerja kah? Aduh, aku harus bilang apa? Menyapanya atau tidak ya? Kira diam 1000 bahasa ketika keluar dari ruangan laundry dan melihat siapa yang ada di dekat island table, tempat makanannya ditaruh. Kenapa kau menatapku begitu? Tanya yang membuat Kira kesulitan. Haruskah dia menjawabnya? Selamat sore, Tuan Duncan. Selamat datang. Duh, salahkah aku? Hati Kira mencelos saat melihat dahi Rian mengerut ketika mendengar sapaan Kira barusan. Kapan aku menyuruhmu untuk menjawab? Kenal lagi deh aku. Lah, aku kalau nggak menjawab gimana? Pasti dibilang nggak sopan juga sama dia. Sejujurnya, Kira tidak berharap dia akan bertemu dengan Rian dan membuat masalah seperti ini. Yang diinginkan hanya memakan makanannya dan hidup damai di sana. Aku baru pulang kerja dan aku tidak suka sekali ada orang yang membuatku kesal. Ya Tuhan, apalagi yang sudah ku berbuat? Kira tak tahu lagi harus berkata apa. Pria yang kini melipat kedua tangannya menatap Kira betul-betul tak suka. Tak perlu melihatku seperti itu. Apa kau ingin menantangku? Kira bingung. Dia diam dan menggelengkan kepalanya pelan. Duh, dia diam. Apa aku berbuat kesalahan dengan hanya menggelengkan kepalaku? Kira tak tahu, tapi dia masih tetap di posisinya diam. Mendekat padaku. Cepat-cepat Kira melangkah cepat dan memberikan jarak pada Rian sekitar 1 meteran menunggu apa yang ingin diperintahkan kepadanya lagi. Aromanya cukup wangi. Apa parfum yang dia gunakan? Tapi sayangnya fokus Kira berubah pada sesuatu yang memang mengganggu hidungnya. Parfum yang digunakan Rian memang cukup seduktif dan untuk orang-orang yang berada di dekatnya pasti agak sedikit terlena seperti Kira. Aroma kayu bercampur dengan musk dan kopi membuat kemaskulin Rian jadi makin strong auranya. Ada beberapa kesalahan yang kau buat hari ini.
Sebetulnya Kira ingin menikmati aroma itu lebih lama, tapi ucapan Rian sudah membuat dirinya takut. Bola matanya pun sedikit bergoyang saat menatap Rian. Dan apa kau tahu, kalau dari setiap kesalahan yang kau buat, pasti akan ada hukuman? Lagi-lagi ancaman yang membuat kepala Kira seperti mau pecah. Memang apa kesalahan yang dibuatnya? Lalu hukuman apa lagi yang akan diberikan Rian padanya?